wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan saya hari ini, yaitu kegiatan aksi nyata modul 3.2. Sebelum saya masuk ke kegiatan aksi nyata modul 3.2 pada siang hari ini, kita sama-sama mendengarkan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu para majelis guru SMA 2 Rambatan, Kecamatan Rambatan. Pada hari ini teman kita, saudara kita, Ibu Fadilah akan menyampaikan aksi nyata modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya identifikasi aset utama SMA 2 Rambatan. Oleh sebab itu kepada Bapak dan Ibu majelis guru kiranya agar mencurahkan perhatiannya ketika aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Fadilah ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu tidak ada yang melakukan kegiatan lain, apakah main HP. Mari kita perhatikan penjelasan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Fadilah ini. Demikian, terima kasih. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan aksi nyata saya sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMA Negeri 2 Rambatan. Aksi nyata yang saya lakukan adalah aksi nyata modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana hari ini Bapak Ibu kita secara kolaborasi, tujuannya saya hari ini bersama Bapak Ibu semuanya akan mengidentifikasi aset yang ada di SMA Negeri 2 Rambatan. Kenapa dia dikatakan aset? Artinya dia punya kebermanfaatan untuk kita semua dalam pelaksanaan kegiatan apapun yang ada di SMA Negeri 2 Rambatan. Sangat banyak memiliki aset yang ada di SMA Negeri 2 Rambatan. Kemarin kami sebelum masuk ke aksi nyata, kami sudah belajar di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, di mana masing-masing CGT menuliskan apa saja aset-asetnya. Itu berarti saya sendiri yang menuliskan. Sekarang kita secara bersama-sama menyepakati bahwa memang kita memiliki modal aset yang kita dapat manfaatkan. Tadi saya bersama siswa sudah saya sampaikan. Besok di hari Kamis, insya Allah saya bersama komite dan orang tua siswa juga akan menyampaikan apa saja aset-aset ini Bapak Ibu. Oke. Dalam pembelajaran saya di modul 3.2 ini Bapak Ibu, ada 7 modal aset yang kita miliki. Apa saja itu 7 modal aset? Ada yang dikatakan dengan modal manusia, kemudian ada modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal agama, budaya, dan modal politik. Jadi Bapak Ibu, bersama-sama kita pada hari ini menyepakati apa saja yang menjadi modal manusia untuk sekolah kita, apa saja yang menjadi modal sosial, kemudian apa saja yang menjadi modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal agama, budaya, dan modal politik. Jadi Bapak Ibu bisa saja langsung kita bersharing, berdiskusi bersama. Menurut Bapak atau Ibu apa yang jadi modal manusia? Atau kita tuliskan di dalam kertas atau berbicara saja supaya cepat? Bicara saja. Baik, modal aset Bapak Ibu. Jadi yang itu pertama adalah modal manusia. Menurut Bapak Ibu, apa saja modal manusia yang ada pada sekolah kita di SMA Negeri 2 Rambatan? Kepada Bu Mai, dipersilahkan. Modal manusia di sekolah kita SMA Negeri Rambatan. Yang pertama mungkin siswa kita, kemudian guru-guru dan tenaga tata usaha. Itu adalah modal manusia yang ada di SMA Negeri Rambatan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mai. Modal manusia menurut Bu Mai adalah 1,
guru, siswa, dan teknik. Jadi kalau kemarin saya menuliskan di dalam tugas saya adalah satu, kepala sekolah sebagai modal manusia. Yang kedua adalah guru itu saya pecah lagi. Kita memiliki beberapa orang guru yang di dalamnya ada guru-guru yang berprestasi ya Bu ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, kenapa kegiatan ekskul kita sering tidak jalan? Karena kita merasa kita tidak mampu membina siswa-siswa kita, sehingga kita mau mencari keluar, sedangkan kendala kita adalah dari segi dana. Padahal kita punya aset sebenarnya, yaitu guru-guru SMA Negeri 2 Rambatan. Satu tugas saya yang terakhir Bapak Ibu adalah menyusun program sekolah. Program sekolah yang saya susun adalah menjalankan program ekstrakurikuler matematika. Kemarin tidak ada terbayang bahwa saya menyampaikan ke kelas kita akan adakan ya, karena kita Februari atau Maret akan mengikuti Olimpiade. Kita mulai saja ya dari sekarang, itu saya sudah sampaikan. Ternyata di modul 3.3 kami CGP harus melahirkan program sekolah. Maka yang saya munculkan adalah program ekstrakurikuler matematik dengan nama XMAT. Jadi itu program yang akan saya jalankan. Kenapa? Karena saya yakin modal manusia kita ada siswa yang selama ini kita rasa mereka tidak mampu, tapi setelah mengikuti kegiatan ini maka kita harus berdayakan bagaimana meningkatkan kemampuan mereka, di mana sampainya tugas kita adalah memfasilitasi dan mewadahi mereka dalam kegiatan ekskul yang ada. Baik, yang kedua Bapak Ibu, apa saja modal sosial menurut Bapak Ibu? Modal sosial. Jadi ada 7, ada modal sosial, ada modal fisik, ada modal lingkungan alam, modal finansial, modal agama dan budaya, serta modal politik. Modal sosial menurut Bapak Ibu apa saja? Kita menyampaikan saja modal-modal yang sudah kita tuliskan ya. Jadi modal sosial yang kita tuliskan di SMA Negeri 2 Rambatan salah satunya adalah Kombel atau komunitas belajar. Itu adalah modal sosial kita Bapak Ibu. Kenapa dikatakan modal sosial? Karena dari Kombel ini kita bisa saling berbagi satu sama lain. Itu yang kita masukkan. Satu lagi adalah IGI dan PGRI. Kemudian MGMP itu adalah modal sosial kita. Kemudian di modal fisik Bapak Ibu, modal fisik bisa kita lihat kalau soal fisik kita nggak kalah dari sekolah lain. Sekarang ditambah lagi modal 2 modal lagi atau 3, ada ruang labor, ada ruang UKS, ada labor komputer, kemudian labor bahasa. Semakin bertambah labor kita dengan sekolah kita yang dianggap di pinggiran dan sekolah kecil, tapi kita memiliki 5 labor, itu sudah sangat luar biasa dari segi fisik. Kemudian modal fisik lainnya adalah ada lapangan bola, ada lapangan basket, itu bisa kita gunakan sebagai modal kita dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian modal lingkungan alam. Mungkin yang dimaksud dengan modal lingkungan alam adalah mungkin karena saya sebagai guru biologi SMA 2 Rambatan ini letaknya sangat bagus sekali ya, dikelilingi oleh gunung-gunung, kemudian sawah, kebun yang cukup luas yang bisa dijadikan potensi untuk pembelajaran siswa. Dan saya sebagai guru biologi ini adalah salah satu potensi sebagai labor alam biologi, di mana bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga lingkungan ini bisa dijadikan pembelajaran yang berkelanjutan untuk hidup berkelanjutan untuk generasi berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu aset dari lingkungan alam yang bisa dipergunakan untuk pembelajaran khususnya biologi untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ternyata menurut Ibu Ani modal lingkungan alam kita cukup banyak. Salah satunya Bu, Danau Singkara itu adalah modal kita. Menhir yang ada di Pincuran itu atau di mana namanya di Taladan itu juga sebenarnya aset kita yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran geografi kah, untuk pembelajaran sejarah kah, untuk P5 kah, bisa kita manfaatkan. Kemudian diambil lagi lahan kosong atau para batong yang ada di belakang, itu juga modal yang dapat kita gunakan dalam proses kegiatan yang menghasilkan hasil karya anak juga bisa.
artinya semua sudut-sudut sekolah ini atau sudut-sudut Simawang ini bisa kita jadikan sebagai modal asal kita atau modal itu. Kemudian Ibu, Bapak, yang kelima adalah modal finansial. Modal finansial ini sudah sangat jelas. Yang sudah pertama sekali ada modal bos. Yang kedua tidak bisa digunakan pada bos, maka adalah komite. Kemudian dari siswa juga bisa kita dapatkan, tadi anak-anak bilang modal finansialnya adalah dana uang kasnya. Kemudian dia juga masukkan PIP, dana Raja Wali juga sebagai dana atau sumber finansial. Artinya Bapak Ibu, ketika kita tidak mampu menyelenggarakan suatu kegiatan dari dana-dana yang kita miliki saat ini, maka kita sebagai seorang guru mampu memunculkan kreativitas siswa bagaimana dia bisa menggalang dana untuk menghasilkan sebuah kegiatan. Contoh kemarin yang saya sampaikan kepada anak-anak yang akan mengikuti Olimpiade Matematika. Biasanya di dalam Olimpiade Matematika itu cuma didanai untuk 2 orang atau 3 orang. Tapi kalau misalkan anak-anak ibu mau untuk berperan serta, maka berbesar hatilah untuk mengeluarkan uang sedikit untuk mau mengikuti kegiatan ini. Kalau dia mau. Kemudian kegiatan-kegiatan lain lomba-lomba yang diadakan oleh universitas-universitas itu harusnya nggak ada dana dari sekolah. Kenapa? Karena dia bukan lomba yang berjenjang. Maka biasanya juga ada dikasih oleh komite, tapi nggak banyak. Kalau kita memang mau untuk mengikuti lomba, maka kitalah yang harus berkorban. Gitu. Kenapa? Karena dari lomba-lomba itu kita akan melatih diri kita untuk berkompetisi, untuk melihat di mana posisi kita. Kita hebat ya SMA Rambatan saja, tapi siapa tahu kita di luar belum tentu hebat, bahkan lebih hebat bisa juga. Maka itu kita lihat dan ukur diri kita dari kompetisi-kompetisi yang ada. Jadi peran kita sebagai seorang guru adalah memberi motivasi kepada siswa sehingga mereka mau dengan ikhlas memberikan atau mau dia membayar uang lombanya itu sendiri. Bagaimana kita mampu memberdayakan mereka. Itu dari motivasi kita. Kita tuh mampunya bermotivasi dan memberikan waktu untuk mengajar mereka di bidangnya masing-masing. Kemudian yang keenam adalah modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya Bapak Ibu, apa saja kita dekat dengan masjid, kita dekat dengan kita punya musola, kita dekat dengan pesantren, kegiatan kita pun banyak yang berhubungan dengan agama. Salah satunya adalah muhadarah atau BRI, Bina Remaja Islam, yang rutin kita lakukan setiap Jumat. Itu adalah modal agama. Dari situ kita bisa mengarahkan siswa-siswa untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Kemudian kita dekat dengan pesantren. Di pesantren itu sebenarnya kita bisa bekerja sama melihat program-program apa yang ada pada pesantren itu yang bisa kita adopsi atau kita ATM, amati, tiru dan modifikasi, bisa kita gunakan untuk kegiatan pendidikan kita yang bisa meningkatkan akhlak dan karakter anak kita. Yang berikutnya adalah budaya. Budaya kita sangatlah luar biasa Simawang ini Bapak. Kalau saya sampaikan ke siswa tadi, orang-orang tua kita itu akan mati, akan meninggal. Kalau bukan kita yang melestarikan budaya Simawang, tidak akan pernah ada orang yang akan tahu dengan Simawang. Apa saja budaya Simawang? Sangat banyak, dari segi makanan, pake, bilih, kemudian pensi. Ibu kalau pergi keluar dari SMA Rambatan, mana pangenya itu yang dikenal orang. Apakah pange ini akan dikenal orang kalau kita tidak membudayakannya? Jadi peran kita sebagai seorang guru adalah membangkitkan rasa kecintaan siswa kita terhadap budayanya sendiri dengan cara mengenalkan kembali budaya-budaya itu dengan menggali atau mengajarkan kewirausahaan yang bisa melahirkan kemampuan ekonomi mereka nanti setelah berprofesi. Contoh, ketika saya masuk ke SMA Rambatan, saya sampaikan kenapa orang-orang Simawang ini sering sekali keluar untuk mencari uang. Kalau kita mampu berpikir di sini untuk tempat wisata itu luar biasa. Kalau mau, ini kita lihat juga negeri orang di luar sana. Kenapa kita tidak membuka? Karena
fokus dengan pendidikan. Tapi kalau kita fokus dengan pendidikan, pola pikir kita berubah, maka kita punya kemauan untuk memajukan negeri kita sendiri. Gak mungkin orang luar yang akan datang ke Simawang ini memajukan Simawang, pasti harus kita. Maka itu tinggikanlah pendidikan kita untuk memajukan budaya Simawang. Itu yang saya sampaikan kepada siswa tadi, bahwa budaya kita sangat banyak, turun mandi. Ya kan Bapak Ibu, kalau nggak kenal anak-anak kita dengan turun mandi gimana caranya? Pasti akan musnah itu. Kemudian babako, barak-bako dan sebagainya. Masih banyak, Randai, Siti Jamila, nah, itu sangat terkenal sekali. Yang terakhir adalah modal politik. Menurut Bapak Ibu, modal politik kita apa saja? Modal politik. Ada yang tahu Bapak Ibu modal politik? Karena sebelum kita belajar ini banyak yang beranggapan bahwa modal politik adalah dana dari DPR, anggota DPRD dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan dengan modal politik. Modal politik itu adalah segala bentuk kegiatan yang bersinergi, yang melahirkan MOU atau kerjasama, itu sudah dikatakan dengan politik. Kita banyak sekali. Ada MOU dengan kepolisian, Babinsa, kemudian apalagi Bapak Ibu, Puskesmas, Wali Nagari. Di tahun sebelumnya Wali Nagari punya peran di sini. Setiap awal bulan mereka upacara bendera, memberikan motivasi orang Nagarinya, memberikan motivasi kepada siswa-siswa yang ada. Kalau Nagari yang menyampaikan, pasti anaknya akan dengar. Kalau mereka dilarang oleh Wali Nagarinya, mereka pasti akan dengar. Itu adalah salah satu bentuk modal politik. Kemudian dengan Puskesmas adalah program-program Puskesmas yang mereka bawa ke sini, seperti penambah darah, mengecek tensi, mengecek paru-paru anak. Kita guru juga merasakan manfaatnya, kita dicek darah dan sebagainya. Jadi apapun kegiatan yang ada MOU, berarti itu sudah menamakannya adalah modal politik. Baik, Bapak Ada Ibu. tambahan satu lagi MOU kita. MOU dengan Media Guru Indonesia. Berarti kan sebenarnya seperti tadi kan politik untuk bagaimana siswa dan guru itu menulis itu sebenarnya. Nanti yang memberikan penyampaiannya kepala sekolah mungkin dengan media guru sekalian. Jadi mungkin nanti kita akan melahirkan tulisan-tulisan gitu. Itu isi MOU-nya. Kita sebagai seorang guru dituntut untuk melahirkan tulisan-tulisan yang bermanfaat dan berguna membangun wawasan masyarakat. Ya, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas segala waktu yang Bapak Ibu berikan dan mendukung saya sebagai seorang calon guru penggerak. Tidak terasa Bapak Ibu, ini sudah modul 2 terakhir yang saya lakukan. Saya Bapak Ibu, yang di awal saya merasa saya tidak mampu menjalankan 6 bulan ke depan ini, tapi karena dukungan dan support dari semua unsur SMA Negeri 2 Rembatan, saya ucapkan terima kasih yang banyak, karena memang tidak mudah Bapak Ibu, karena kalau saya jalan sendirian, kegiatan itu tidak akan pernah terlaksana. Atas semua support sistem yang Bapak Ibu berikan, karena kalau tidak didukung oleh kawan-kawan semua, saya tidak akan pernah berhasil atau selesai dalam melaksanakan kegiatan guru penggerak ini. Karena ada beberapa sekolah yang mungkin tidak bisa menjalankan hal yang seperti ini, karena mengumpulkan guru-guru itu bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu. Dan bersyukurnya kita ada Kombel yang bisa menggerakkan kegiatan kita pada hari ini. Jadi saya sebagai seorang CGP, saya nggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Saya sebagai seorang CGP sudah berusaha bekerja dan menjalankan semua tugas dengan real, tidak hanya asal-asalan. Insya Allah, karena semua saya lakukan ketika harus aksi nyata, maka saya aksi nyata. Ketika saya harus berbagi, maka saya berbagi. Tidak hanya mengambil foto dan video semata, memang berbagi. Jadi saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih. Ada satu lagi tugas saya terakhir, tapi nanti insya Allah cuma membagi angket dan kuesioner saja. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas semua supportnya. Assalamualaikum, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.